Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nabila Yonita Ramadhani dalam podcast Bisik Tupat, Bincang Asik SMP Negeri 24 Padang. Bisik Tupat. Di SMP Negeri 24 Padang adalah SMP yang memiliki ikon 1000 anggrek, SMP yang memiliki galeri budaya, dan tentunya SMP Negeri 24 Padang adalah sekolah adiwiyata pertama di Sumatera. Kali ini Nabila bersama bintang tamu yang sangat luar biasa sekali, yang sangat menginspirasi, yaitu Bapak Razali MPD. Bapak Razali MPD merupakan pengawas di Dinas Pendidikan Kota Padang dalam rangka penilaian kepala sekolah di SMP Negeri 24 Padang. Halo Bapak. Halo juga Nabila. Sebelumnya Nabila mau ngucapin terima kasih ya Pak sudah berkunjung ke SMP Negeri 24 Padang ini Pak. Ya. Nah, mumpung Bapak di sini juga nih Pak, Nabila mewakili teman-teman ingin bertanya kepada Bapak. Sebelumnya kan Bapak udah keliling-keliling ya Pak ya di SMP Negeri 24 Padang ini, udah melihat juga gimana SMP Negeri 24 Padang ini ya Pak. Apa sih Pak kesan dan pesan Bapak buat SMP Negeri 24 Padang ini Pak? Baik Nabila, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan pada hari ini saya di SMP 24 Padang berkeliling-keliling tadi ke lingkungan sekolah. Salah satunya adalah melaksanakan tugas yang kita emban hari ini adalah pelaksanaan penilaian kinerja kepala sekolah. Dari kegiatan itu tadi sebelum kita melihat dan memantau secara administrasi, kita udah keliling ke sekolah SMP Negeri 24 Padang. Secara fisik itu sudah jauh sekali perubahan menurut hemat kita, perubahan yang sangat signifikan dari tampilan fisik, dari tampilan kondisi lingkungan sekolah, di mana itu sudah sangat jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini kita lihat dari tampilan-tampilan dari pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh di bawah binaan Ibu Kepala Sekolah, itu Ibu Dewi Kusuma. Nah, kesan pertama saya itu kayaknya Bu Epa ini hari ini boleh dikatakan pengelolaan sekolah itu mempunyai ada semacam apa namanya? Punya talenta khusus yang mungkin sebagian orang tidak memiliki. Hari ini Bu Epa kan ditugaskan sebagai PLT di SMP 8. Nah, begitu juga di SMP 8, walaupun beliau itu PLT, tetapi tidak terpengaruh pengelolaannya untuk SMP 24. Artinya kegiatan itu bisa disinergikan dengan kemajuan dan pengelolaan. Imbang ya Pak ya? Imbang. Nah, setelah kita lihat, ternyata potensi-potensi yang ada dimiliki oleh SMP 24 ini sangat luar biasa. Baik dari segi potensi lingkungan yang masih bisa ditingkatkan pengelolaannya, baik dari segi sumber daya gurunya juga masih sangat punya potensi yang terpendam untuk dikembangkan, begitu juga siswanya. Kalau tadi siswanya ini secara spontan, alhamdulillah ketika kita masuk tadi ya sudah mulai atau sudah bukan mulai, membudaya kayaknya, membudaya 5S itu. Salam, senyum, salam, sapa itu sudah nampak. Itu yang pertama terkesan untuk saat kita datang hari ini ke SMP 24 Padang. Itu Nabil. Gitu ya Pak. Ya. Tadi Bapak bilang ada perubahan tampilan fisik di lingkungan sekolah ya Pak ya? Ya. Menurut Bapak lingkungannya sesuai nggak sih Pak sama ikonnya SMP 24 ini kan adiwiyata ya Pak ya? Ya. Sesuai nggak Pak sama ikonnya adiwiyata itu Pak?
Kita katakan sangat sesuai. Karena SMP 24 sepengetahuan kita ini adiwiyatanya sudah adiwiyata tingkat nasional, dan ini juga dibuktikan dengan kondisi hari ini, di mana pengembangan adiwiyata, pengembangan sekolah itu sudah nampak udaranya udara nuansa dari lingkungan sekolah itu sudah rindang, sudah nyaman, sudah bersih. Itu sesuai dengan kondisinya. Kemudian juga adiwiyata itu kan juga bagian dari proses pengembangan kewirausahaan. Nah, tadi ketika saya survei ke lingkungan sekolah tentang kewirausahaan, kayaknya SMP 24 ini sudah melejit jauh dari pengembangan dari kewirausahaannya. Di mana mungkin ini karena inovasi bersama ya, kepala sekolah dengan gurunya, sudah ada semacam usaha yang memang bisa menjanjikan ketika ini dikembangkan. Di mana SMP 24 sudah ada namanya yang disebut dengan punya ruang galeri. Nah, galeri ini nuansanya adalah, kalau saya tanya tadi di kepala sekolah, itu adalah salah satu ikon SMP 24 yang punya galeri untuk melestarikan budaya. Ya, melestarikan budaya. Nah, ini kan sangat bagus ini. Iya, Pak. Ya, karena memang siapa lagi yang akan melestarikan budaya kita kalau tidak dari kita. Nah, yang paling bisa dianulir untuk pelestarian budaya itu memang jalurnya ada di jalur dunia pendidikan, mulai dari peserta didiknya. Itu yang paling bisa ditindaklanjuti. Maka dengan adanya ruang galeri ini, kita yakin akan bisa menularkan, akan bisa menanamkan nilai-nilai pelestarian budaya. Nah, setelah saya gali tentang kewirausahaan dari kepala sekolah, tidak hanya sampai di situ rupanya, Nabila. Iya, Tidak sampai di situ. Oh, rupanya sudah ada badan usaha yang punya aktivitas yang luar biasa, yang sudah dikasih nama, yang sudah mempunyai badan hukum ya, yang sudah berbadan hukum, yang disebut dengan UMKM SMP 24. Ini luar biasa ini. Nah, setahu saya badan usaha yang punya UMKM di sekolah mungkin baru SMP 24 di Kota Padang. Mungkin juga untuk Sumbar mungkin ini baru satu-satunya. Jadi saya ketika melihat kinerja kepala sekolah SMP 24 untuk tahun 2022 ini di bawah pimpinan Ibu Dwi Pakusuma, ini sangat luar biasa, terutama dalam pengembangan kewirausahaan. Dan ini merupakan nilai potensial yang bisa dikembangkan tidak hanya untuk tingkat lokal, tapi ini juga bisa untuk tingkat secara, tidak hanya untuk lokal, maksud di sini adalah tidak hanya untuk dikonsumsi oleh sekolah, tapi juga bisa dikembangkan secara nasional. Nah, jadi kalau kita lihat mungkin satu-satunya mungkin baru tingkat SMP, bahwa sekolah sudah punya usaha dalam bentuk UMKM. Kabarnya itu tadi Bapak tanya sama Ibu Kepala Sekolah atau tim ini sudah berbadan hukum ya, dan juga sudah merujuk kepada beberapa produk barang yang mau dipatenkan. Itu informasi yang Bapak dapat. Nah, ketika ini ditindaklanjuti, ini kan sangat luar biasa, Nabila. Iya, Pak. Dan juga tadi kewirausahaan tidak hanya sampai di guru, tapi juga sudah mulai dikembangkan kepada siswa, di mana anak-anak atau siswa atau peserta didik sudah mulai dilibatkan untuk pengembang kewirausahaan. Nah, menurut kita, ketika ini dikembangkan kepada peserta didik, ini kan juga bagian kewirausahaan yang membentuk jiwa peserta didik mempunyai jiwa entrepreneur. Nah, jiwa entrepreneur ini adalah di mana seseorang memiliki kapasitas untuk mengembangkan potensi dirinya untuk bisa mengembangkan berwirausaha setelah mungkin dia tamat. Nah, baik nanti dia tamat bisa melanjutkan pendidikan sambilnya penyanyi bisa bermandiri untuk setidaknya pengalaman untuk dirinya sendiri untuk lebih baik berwirausaha kan gitu. Nah, kira-kira itu yang terlihat kemajuan SMP 24 dari tahun sebelumnya. Sangat luar biasa sekali ya Pak ya. Kemarin ini kan tanggal 25 November 2022
Itu merupakan peringatan Hari Guru Nasional ya Pak ya? Ya. Nah, SMP 24 Padang juga ikut merayakan itu Pak. Kami bikin acara gede-gedean juga tuh Pak kemarin. Nah, ada nggak sih Pak kata-kata motivasi Bapak yang bisa Bapak sampaikan buat guru-guru di SMP 24 Padang ini Pak? Ya, buat Bapak Ibu Majelis Guru khususnya di SMP 24 Padang, selamat Hari Guru yang ke-77 ya. Iya Pak. Ke-77. Ini Bapak Ibu semuanya yang berbahagia. Saya juga jadi guru ya, saya juga jadi guru. Ini adalah semangat kita yang tidak boleh padam. Siapa lagi Bapak Ibu para guru yang berbahagia yang akan merubah pendidikan itu? Ya, orang-orang pintar atau filosofi mengatakan bahwa kemajuan suatu bangsa itu terletak dari proses pendidikannya. Kalau proses pendidikannya itu bagus, pengelolaannya bagus, maka pendidikannya berkualitas, maka akan melahirkan orang-orang cerdas. Maka berbahagialah, berbanggalah, bertugas sebagai guru dimanapun kita berada. Itu yang pertama. Yang kedua, di Hari Guru ini kita jangan gampang menyerah dengan perubahan, karena perubahan itu membuat kita menjadi lebih teruji dan terasah. Guru adalah orang yang selalu bisa menerima perubahan. Ya, hari ini kita juga dihadapkan dengan perubahan kurikulum yang menuntut kita untuk eksis dengan perubahan itu. Maka Bapak Ibu Majelis Guru, saya mengajak dan mengimbau, berharap mari kita ikuti perubahan proses pendidikan ini secara berkualitas untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Yakin Bapak dan Ibu, hal yang terbaik akan menghasilkan yang baik. Yakinkan itu Pak dan Ibu. Mari kita berbuat kebaikan untuk proses pendidikan anak-anak kita dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Jayalah guru Indonesia, bermartabatlah bangsa Indonesia, berkualitaslah pendidikan Indonesia. Harapan kita kepada Bapak dan Ibu Majelis Guru sangat tertuang dalam tugas yang diemban sehari. Semoga tugas guru ke depan tidak hanya mulia, tapi juga berkualitas. Itu. Baik Bapak, terima kasih ya Pak ya untuk bincang-bincang singkat yang sangat singkat sekali pada siang hari ini ya Pak. Semoga bisa bermanfaat untuk penonton Bisik Tupat pada kali ini. Sering-sering berkunjung ke SMP 24 Padang ya Pak ya. Gerbang SMP 24 Padang ini akan selalu terbuka loh Pak untuk kehadiran Bapak di SMP Negeri 24 Padang. Nabila. Oke guys, terima kasih sudah menonton Bisik Tupat pada kali ini. Semoga perbincangan singkat Nabila dengan Bapak Razali bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe YouTube channelnya SMP Negeri 24 Padang. Jaya selalu, bersiaplah untuk menjadi generasi hebat, generasi emas, jiwa yang kuat, dan tubuh yang sehat. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2, 3, 4, bisik.